Bisa dengan NIM 07011282530092 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Yudhita Nisantri Manado sebagai pemateri pertama. Perkenalkan nama saya Sisa Atena Nadifa sebagai pemateri kedua. Perkenalkan nama saya Nabila Dewi Sadiqa. Oke, itu tadi anggota kelompok kami. Nah, untuk studi kasus yang akan kami bahas di hukum adat ini adalah penyelesaian konflik hak wilayah masyarakat adat Dayak Simpang 2 melalui sanksi adat. Sebelum masuk ke studi kasusnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu hukum adat, mulai dari pengertian, karakteristik, dan juga tujuan dari hukuman adat itu sendiri. Hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Uli. Kepada Uli, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian apa itu hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang berkembang dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi di suatu wilayah dan negara. Sistem hukum ini didasarkan pada norma-norma tradisi dan aturan yang telah ada selama berabad-abad, seringkali turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat di Indonesia sudah diakui keberadaannya oleh negara sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih dan sesuai perkembangan. Lalu, hukum adat pun mempunyai karakteristik. Pertama ialah tidak tertulis, berbasis kebiasaan, memiliki kekuatan meningkat sesuai kearifan lokal dan diakui oleh negara. Tujuan dari hukum adat mengatur tingkah laku dan interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam lingkungan masyarakat adat, dan terakhir menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara yang tidak diatur oleh hukum tertulis sesuai asas konstitusi hukum yang seharusnya berlaku. Sekian dari saya. Oke, itu tadi pengertian dari hukum adat, karakteristik juga tujuan dari hukum adat. Selanjutnya, kita masuk kepada undang-undang yang membahas hukum adat itu sendiri. Hukum adat ini akan dibahas oleh Zipa. Kepada Zipa. Oke, terima kasih Pak mengenai undang-undang yang membahas mengenai hukum adat. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus yang kami bahas, yaitu penyelesaian konflik hak wilayah masyarakat adat Dayak Simpang 2 melalui sanksi adat. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai kronologi kasus dari kasus ini sendiri. Nah, jadi dari kasus ini sendiri, pertama-tama konflik ini dimulai berlangsung antara masyarakat adat Dayak Simpang 2 dan juga PT Mayawana Persada, di mana ini bermula ketika PT Mayawana Persada ini perusahaan tersebut adalah perusahaan kebun sawit yang mulai melakukan aktivitas pembukaan lahan di wilayah tanah ulayat masyarakat adat. Nah, pemanfaatan tanah tersebut
dilakukan tanpa melalui musyawarah dan tanpa memperoleh izin dari ketua adat maupun dewan adat Dayak. Dikarenakan ini tidak ada izin maupun dari masyarakat adatnya itu sendiri, tindakan ini dipandang oleh masyarakat adat sebagai pelanggaran serius terhadap hukum adat mereka. Karena tanah wilayah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sakral, historis, spiritual yang melekat pada identitas kolektif masyarakat adat. Nah, pada tahap awalnya, masyarakat ini sendiri melakukan jalur persuasif untuk memperingati dari PT ini sendiri berupa teguran lisan kepada pihak perusahaan yang disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Adat Dayak sebagai bentuk mekanisme penyelesaian konflik paling awal dalam hukum adat. Namun, teguran ini tidak digubris sama sekali oleh PT Mayawana Persada, yang dimana mereka tetap melanjutkan kegiatan pembukaan lahan di atas tanah wilayah. Nah, ketidakpatuhan perusahaan terhadap teguran adat ini semakin memperkeruh konflik dan memperdalam rasa ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat. Seiringnya berjalan waktu, masyarakat adat melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan tanah mereka dengan cara pertama itu mereka menahan alat berat milik perusahaan dan juga mereka mencoba untuk menutup akses jalan untuk menuju ke arah tanah yang memang sudah dibuka lahannya oleh perusahaan. Namun hal ini ditangkap buruk oleh PT perusahaan, bukannya sadar bahwa ini salah, mereka justru menuntut balik daripada masyarakat adat ini sendiri. Mereka melakukan pelaporan kepada aparat kepolisian dengan tuduhan melakukan provokasi dan menghambat aktivitas perusahaan. Nah, pada periode ini teman-teman, peran pemerintah daerah itu dinilai sangat belum maksimal karena dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat. Pemerintah Kabupaten Ketapang baru memberikan teguran administratif berupa surat penghentian aktivitas pada tahun 2022, namun langkah tersebut tidak memberikan dampak nyata kepada perusahaan tersebut. Sehingga kondisi ini menyebabkan kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme hukum negara dalam menyelesaikan konflik agraria yang mereka hadapi. Ketidakmampuan hukum formal untuk memberikan perlindungan yang efektif mendorong masyarakat adat untuk kembali sepenuhnya pada hukum adat sebagai sarana memperoleh keadilan. Pilihan ini mencerminkan karakter hukum adat yang hidup dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pendukungnya, khususnya dalam menjaga keseimbangan sosial dan kosmis. Nah, puncak penyelesaian konflik ini terjadi pada tanggal 15 September 2022 melalui musyawarah adat yang dikenal sebagai adat Joran Ator. Musyawarah ini melibatkan ketua adat, perangkat adat, perwakilan masyarakat adat, camat, simpang 2, serta perwakilan pemerintah daerah yang di mana di dalamnya itu disepakati bahwa hukum yang digunakan dalam penyelesaian konflik adalah hukum adat Dayak Tingkat 2. Nah, dalam proses ini sejumlah pelanggaran hukum karena mereka sudah melakukan pelanggaran hukum yaitu merusak alam yang disebut dengan penguncang bumi beruroh alam, terus tidak menghormati pemimpin adat atau pemancal agong, serta melanggar batas wilayah adat pelanggaran kelima. Nah, dikarenakan ini sudah diberlakukan, ada banyak hukuman yang diterima oleh atau sanksi yang diterima oleh PT perusahaan ini sendiri. Nah, pasca musyawarah adat PT Mayawana Persada telah memenuhi sebagian sanksi adat, khususnya pembayaran denda dan penyerahan benda sakral, serta menghentikan aktivitas di beberapa lokasi. Namun, hingga saat ini penelitian yang dilakukan perusahaan belum sepenuhnya menyelesaikan kewajiban dalam pembayaran pembebasan lahan kepada seluruh warga yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi adat telah dijalankan, penyelesaian konflik secara keseluruhan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari pihak perusahaan dan pengawasan aktif dari pemerintah. Jadi, itu tadi kronologi kasus mengenai penyelesaian konflik hak wilayah masyarakat adat Dayak Simpang 2 melalui sanksi adat. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Hal ini akan dibahas oleh Pica pada Pica. Oke, baik. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Yang
pertama yakni masyarakat adat Dayak Simpang 2. Nah, di sini berperan sebagai pemegang hak ulayat atas tanah adat, berperan langsung dalam mempertahankan tanah ulayat dan menuntut penyelesaian konflik, lalu menginisiasi teguran, musyawarah dan penerapan sanksi adat. Lalu yang kedua, ketua adat atau Dewan Adat Dayak IAD Simpang 2, berperan sebagai otoritas adat dan pemimpin masyarakat adat. Lalu memimpin proses peradilan adat atau adat joranator, lalu menentukan jenis pelanggaran adat dan sanksi adat yang dijatuhkan. Lalu yang ketiga, perangkat adat atau domong adat dan pati jagapati, di sini berperan membantu ketua adat dalam proses musyawarah adat, menjadi saksi dan penegak keputusan adat, dan berperan dalam menjaga legitimasi hukum adat. Nah, yang keempat, perusahaan perkebunan sawit ataupun di sini yaitu PT Mayawana Persada, berperan sebagai pihak yang diduga melanggar hak ulayat, menggunakan tanah adat tanpa izin masyarakat adat, menjadi subjek yang dikenai sanksi adat berupa denda dan kewajiban adat. Lalu yang kelima, pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, di sini berperan sebagai fasilitator dan pendamping penyelesaian konflik, diwakili oleh sekretaris daerah dan pemerintah kecamatan, dan memiliki kewajiban melindungi masyarakat adat sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2020. Lalu yang keenam, camat kecamatan Simpang 2 dan perangkat desa, berperan menjadi perantara antara masyarakat adat, perusahaan dan pemerintah daerah, hadir dalam musyawarah untuk menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah. Dan yang ketujuh yaitu aparat penegak hukum secara tidak langsung, yang dimana di sini terlibat ketika terjadi pelaporan konflik ke kepolisian. Namun dalam kasus ini penyelesaian ini lebih dominan dilakukan melalui mekanisme hukum adat. Baik, terima kasih kepada Bica yang telah menjelaskan pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai persidangan atau penyelesaian kasus hukum adat. Hal ini akan dijelaskan oleh Mahdia. Baik, di sini saya akan menjelaskan persidangan atau penyelesaian kasus. Di sini kami memiliki 6 poin, yaitu yang pertama penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dijelaskan melalui peradilan adat, bukan pengadilan adat. Karena konflik ini merupakan pelanggaran hukum adat. Yang kedua, awalnya masyarakat adat melakukan teguran dasar kepada PT Mayawana Persada karena menggunakan tanah wilayah daerah ini, tapi teguran tersebut tidak diindahkan. Yang ketiga, dilakukan musyawarah adat pada 15 September 2022 sebagai hukum persidangan adat. Yang keempat, musyawarah dihadiri oleh adat, perangkat adat, atau hukum adat, masyarakat adat, camat Simpang 2 dan perangkat desa. Menilai dalam persidangan adat, perusahaan dinyatakan melanggar hukum adat karena merusak wilayah adat dan tidak menghormati kemudian. Dan poin terakhir yaitu hasil persidangan adat adalah kesepakatan bersama yang berisi pemberian sanksi adat dan kewajiban perusahaan untuk menghentikan aktivitas di tanah wilayah. Oke, itu tadi mengenai persidangan atau penyelesaian kasus melalui hukum adat dari studi kasus yang kami bawakan. Selanjutnya itu ada mengenai sanksi adat yang diberikan pada studi kasus ini. Hal ini akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, silakan. Oke, itu tadi penjelasan mengenai studi kasus dari hukum adat itu sendiri. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Kami memberikan 3 pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
lewat kasus konflik agraria, di mana sanksi adat seringkali berujung pada denda material ataupun denda yang tadi telah disinggung, di mana banyak kritik atau banyak orang yang menyatakan komodifikasi kedaulatan adat, di mana pelanggaran ruang hidup diselesaikan dengan transaksi finansial. Nah, dalam kasus ini, bagaimana cara membuktikan bahwa sanksi adat tersebut itu benar-benar bertujuan untuk pemulihan ekologis dan juga pengakuan hak ulayat, mas ada pajak tambahan atau cara perusahaan untuk membeli legitimasi untuk terus merusak hutan? Aku mengkonfirmasi ulang pertanyaannya, itu mengenai bagaimana sanksi yang diberikan itu memang berproses untuk menyelesaikan masalah tanpa adanya sanksi, tanpa adanya pengulangan perilaku atau perlakuan kita. Jadi kurang lebih gitu. Oke, terima kasih Hani. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Saudara dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Randy Rivaldo. Di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum adat menekankan pada musyawarah dan keadilan pengguna. Dan apa saja tantangan struktural serta yuridis dan politis yang dihadapi ketika mekanisme tersebut berhadapan dengan sistem hukum nasional yang berorientasi pada kepastian hukum dan kepemilikan individual. Sekian, terima kasih. Konfirmasi ulang pertanyaannya, itu bagaimana kalau hukum adat itu bersanding dengan hukum negara, hukum nasional? Ya, bukan. Ya. Oke, terima kasih Randy. Selanjutnya siapa lagi yang bertanya guys? 1, 2, 3. Ya, siapa kamu? Baiklah, perkenalkan nama saya Lura, mahasiswa dari kelas kelompok 4. Jadi saya ingin bertanya pada kelompok 2 kelas L4, itu sejauh mana penyelesaian konflik hak ulayat melalui sanksi adat dapat dilakukan tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan sudah dikirim ya. Oke teman-teman semua, kami izin untuk berdiskusikan kembali pertanyaan yang telah kalian tanyakan. Kembali sesi diskusi kami. Pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Henny. Kali ini akan dijawab oleh Ica. Pertanyaan Henny tadi dapat saya jawab, yaitu memastikan bahwa sanksi adat dalam konteks agraria benar-benar bertujuan untuk pemulihan ekologis dan bukan hanya sekedar transaksi finansial. Kita harus melihat alasan nominal uang yang dibayarkan secara naratif. Legitimasi sanksi tersebut dapat diukur dari peruntukan dan aliran dananya. Jika dana tersebut digunakan secara transparan untuk restorasi hutan yang dirusak atau pemberdayaan kolektif komunitas terdampak, maka sanksi tersebut berfungsi sebagai kompensasi ekologis, bukan pajak tambahan bagi perusahaan. Nah, dalam kasus kita sendiri ini, itu hukum adat juga telah berkolaborasi dengan hukum negara, yang dimana itu hukum negara sudah dijalankan dan juga sudah diberikan untuk pihak terkait, tetapi tidak dijalankan atau tidak diindahkan. Maka di sini hukum adat menjadi jalan terakhir yang digunakan untuk mengadili dari pihak terkait tersebut. Nah, lalu selanjutnya sanksi adat yang murni seharusnya tidak berdiri sendiri sebagai transaksi uang, melainkan wajib disertai dengan sanksi moral atau ritual adat yang menuntut pengakuan kesalahan secara terbuka oleh perusahaan di hadapan masyarakat. Nah, hal ini penting untuk menegaskan bahwa kedaulatan adat tidak bisa dibeli, melainkan harus dihormati. Nah, selain itu juga aspek krusial lainnya adalah adanya klausul penghentian pelanggaran sanksi dianggap sebagai pemulihan hanya jika pembayaran denda diikuti dengan pengakuan permanen atas hak ulayat dan penghentian aktivitas perusahaan hutan, bukan justru menjadi lampu hijau bagi perusahaan untuk terus mengeksploitasi lahan. Nah, terangnya integritas proses ini sangat bergantung pada partisipasi komunitas. Apabila besaran sanksi dan syarat pemulihan diputuskan melalui musyawarah adat yang melibatkan seluruh warga yang terdampak, bukan sekedar kesepakatan tertutup antara elit adat dan pihak perusahaan, maka sanksi tersebut memiliki landasan moral yang kuat sebagai instrumen perlindungan ruang hidup, bukan bentuk komodifikasi kedaulatan.
sebagai penyelesaian masalah dari hal tersebut. Nah, kalau dari hak ulayat ini sendiri, pertama, mereka sudah melakukan melakukan teguran persuasif kepada PT perusahaan itu sendiri, namun tidak digubris sama sekali. Lalu yang kedua, itu adalah solusi terakhir dari hukum adat ini sendiri. Mereka memperlakukan sanksi, yaitu berupa pemberian barang-barang yang dianggap sakral oleh mereka, dan juga melakukan perjanjian-perjanjian yang memang diberlakukan untuk mencegah mereka melakukan kesalahan yang sama. Lalu apa saja tantangan struktural, yuridis, dan politis yang dihadapi ketika mekanisme tersebut berhadapan dengan sistem hukum nasional? Oke, pertama itu secara struktural, negara itu memiliki lembaga formal seperti pengadilan, BPN, dan aparat pemerintah yang seringkali tidak terintegrasi dengan lembaga adat. Nah, lalu kalau secara yuridis, hukum nasional cenderung menekankan bukti tertulis, sertifikat, dan kepemilikan individual. Dan kalau secara politis, kepentingan pembangunan, investasi, dan proyek strategis nasional sering menempatkan tanah sebagai komoditas ekonomi, sehingga pengakuan terhadap hak ulayat bisa dipinggirkan. Nah, jadi kalau secara paradigma hukum adat menekankan keadilan substantif dan keberlanjutan komunitas, sedangkan hukum nasional menekankan kepastian hukum formal dan hak individual. Selain itu, dari hukum adat itu sendiri, bedanya dengan hukum nasional, mereka tidak bisa melakukan bukti-bukti tertulis ataupun bukti-bukti yang memang bukti-bukti seperti pada pengadilan pada umumnya. Mereka hanya mengandalkan kondisi yang memang terjadi pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk penentangan antara hukum nasional dengan hukum adat itu sudah dijelaskan lagi oleh tadi, bahwasanya ini tidak ada pertentangan sama sekali, malah negara itu mendukung bahwasanya hukum adat untuk diberlakukan apabila memang hal itu diperlukan oleh masyarakat adat itu sendiri. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup.